ya. Kayaknya biar santai lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Mbak Loren. Mbak Loren atau Kak Loren? Maunya sih kakak selalu Pak. Kita biasanya kalau sudah di Pulau Jawa itu panggilnya Mbak, biar ada Jawa gitu kan. Tapi kalau kita di luar Jawa pasti panggil kakak semua. Semuanya kakak ya. Teman-teman media semua yang hadir pada pagi hari ini di Edge Tower Nasional Said. Jadi itu yang pertama, terima kasih kehadiran teman-teman media. Media gathering ini kalau ini kita jadwalkan tuh setahun 3 kali ya oleh Kanwil 8. Dan di era saya ini baru masuk, saya Januari ada di Kanwil 8 Jakarta. Ini sudah menyelenggarakan media gathering 2 kali. Ini yang kedua. Jadi masih ada satu lagi buat teman-teman media, ya kan? Nah, yang mau saya sampaikan ini, media gathering ini adalah salah satu komunikasi kita dengan masyarakat melalui media. Karena media itu selalu saya bilang daya jangkaunya luas di era digitalisasi yang begitu masif di negara kita. Maka media itu adalah penyambung ide-ide atau strategi atau cara yang dilakukan oleh PT Pegadaian. Dan selama ini saya menganggap apa yang dilakukan kita di Pegadaian dengan kerjasama dengan media ini adalah salah satu yang cukup baik. Kenapa? Pesan-pesan kami itu tersampaikan. Jadi kalau kita masih ingat di media gathering yang pertama waktu itu adalah bagaimana Pegadaian menyampaikan tabungan emas, ya kan? Tabungan emas. Kemudian yang kedua mempopulerkan kerjasama kami kartu emas waktu itu. Hari ini saya mau sampaikan UMKM. Bagaimana pengembangan UMKM melalui Pegadaian itu bisa naik kelas. Tapi gini, UMKM itu sebenarnya sudah menjadi strategi yang bertahun-tahun dilaksanakan oleh negara. Bahkan tercatat hampir 65.000 UMKM di 65 juta. Artinya kan seperempat dari jumlah penduduk produktif di Indonesia itu UMKM. Dan itu sudah disampaikan oleh negara menjadi menjadi hal yang penting yang harus digarap dan dilakukan sehingga terjadi pengembangan bisnis secara keseluruhan. Ternyata terjadi pandemi sejak tahun 2019, COVID-19. Adanya COVID-19 ini sedikit merubah cara memasarkan, cara mengembangkan UMKM, termasuk cara menjualnya. Maka dibutuhkan media yang namanya digitalisasi. Nah, ketika terjadi digitalisasi, tentu ada seleksi alam yang tidak mampu mengikuti siklus alam memperbaiki dengan digital tentu akan tergerus. Tapi negara dalam hal ini PT Pegadaian tentu tidak ingin juga semua UMKM itu tidak berhasil atau gagal. Maka kita lakukan namanya pendampingan. Pendampingan dimulai dari mereka mau merencanakan buat usaha, kemudian pendampingan dalam hal mereka mengelola keuangannya, kemudian yang ketiga pendampingan bagaimana mengelola produksinya, mulai dari packaging sampai kemudian memasarkan produknya laku di pasar. Apakah itu gampang? Enggak juga, karena tadi negara aja yang ngurus 65 juta UMKM itu kelihatanlah kewalahan. Tapi kan kita tidak boleh kalah. Kondisi pandemi ini ternyata menurut saya justru salah satu yang menunjukkan UMKM itu justru saat ini terberdayakan. Karena apa? Istilahnya perusahaan-perusahaan besar itu tidak mudah langsung merubah proses produksi, proses penjualan terhadap produk-produk UMKM. Artinya apa? Kita akan menggunakan produk yang memang kita kenal.
kita akan menggunakan produk di mana kita mengenal juga siapa yang memproduksi, di arah mana kita akan menjualnya, dan sampai di mana usaha mereka. Nah ini ternyata dengan pembinaan beberapa istilahnya pemerintah daerah dari unit-unit terkecil itu dilakukan. Di Pegadaian bagaimana? Sederhana sekali. Jadi mulai kita rapat, kemudian kegiatan itu konsumsinya udah dari UMKM. Senam pagi di Kanwil 8 itu sarapan paginya, minumnya itu udah diambil dari UMKM yang menjadi binaan Pegadaian Kanwil 8. Nah kemudian hari ini mungkin sudah tidak bukan lagi sesuatu yang unik ya. Hari ini PT Pegadaian itu holding bersama induk BRI. Kita BRI sekarang posisinya PT Pegadaian menjadi anak perusahaannya BRI. Jadi holding dengan BRI. Sehingga semua kegiatan UMKM lagi lebih besar lagi. Kemudian ada PNM, PT PNM, Pegadaian dan BRI. BRI rajanya ngurusin UMKM. Sebagian besar UMKM di negara ini di bawah kelolaannya PT Bank Rakyat Indonesia dan kita ada di dalamnya, sehingga harus bersinergi. Dinamakan Senyum Ultra Mikro. Jadi teman-teman wartawan pernah dengar nggak istri kecil? Tahu nggak istri kecil? Ada yang pernah dengar istri kecil? Adik kecil. Adik kecil apa? Adinda kecil. Kakak Loren tahu istri kecil? Ini mudah Pak Loren. Saya kasih tahu istri kecil itu jadi ikut mau dulu. Istri kecil itu wife itu istri, kecil itu mikro, jadi micro wife. Microwave. Stand up nih. Stand up. Komedi. Jangankan teman-teman wartawan ini, teman-teman saya juga nggak ada yang tahu ini. Ini job baru ya. Bahan bagus bahan. Kan mikro itu hangat kan? Iya kan? Iya. Berarti istri itu menghangatkan. Ke sana. Tapi itu istri ya.